Hari ini pertemuan minggu kedua, sesi kedua ya. Kita lanjutkan slide kemarin ya. Belum selesai. Oke, terakhir kita kemarin bahas sampai ke AR Core ya. AR Core itu yang untuk Android. Sekarang kita ke ARKit ya, untuk iOS ya. ARKit ya, itu SDK untuk iOS. ARKit adalah sebuah library yang diperkenalkan Apple pada tahun 2017 untuk mempermudah pengguna untuk mengimplementasi augmented reality pada basis iOS. Nah, jadi kalau kemarin kan AR Core itu baru muncul 2018 ya, Maret ya. Jadi lebih dulu ARKit ya. ARKit itu muncul di tahun 2017. Berarti ARKit dulu, baru AR Core ya 2018. Nah, ARKit ini itu khusus untuk iOS. AirCore kemarin itu untuk Android ya, jadi SDK-nya sendiri-sendiri. Nah, untuk AirCore dan AirKit ini sama-sama digunakan untuk mempermudah developer itu membuat aplikasi mobile augmented reality ya. AirKit adalah framework baru yang diberikan oleh Apple bagi para pengembang aplikasi di iOS 11. Nah, ini ya, jadi AirKit itu bisa dari iOS 11. Nah, tapi ada beberapa yang bilang kalau 11 itu agak lemot ya untuk digunakan untuk Air, itu lebih bagusnya itu adalah 11 ke atas. ARKit merupakan tools yang disediakan langsung oleh Apple untuk mendukung development teknologi augmented reality dengan lebih mudah dan mendapat support langsung dari Apple. Jadi ARKit ini itu tools yang langsung disupport oleh Apple ya. ARKit adalah framework baru yang diberikan oleh Apple bagi para pengembang aplikasi di iOS 11. Jadi kalau di bawah 11 itu masih belum mendukung ARKit ya. Contoh dari penggunaan teknologi ini adalah beragam aplikasi dan games yang menggunakan augmented reality. Perpaduan hasil rekaman kamera secara real-time
dan animasi yang membuat tampak nyata. Ya, jadi ARKit ini jelaskan karena membantu developer untuk mengembangkan MAR ya di iOS. Nah, itu aplikasinya bisa aplikasi yang berbasis AR atau games. Nah, jadi hasil rekaman kamera secara real time dan animasi yang membuat tampak nyata. Sebenarnya cara kerjanya sama ya dengan AirCore. Itu dia men-scan dari kamera, terus melihat lingkungan sekitar ya. Kemudian nanti dia akan mencari ya bidang atau tempat kosong untuk memunculkan objek dari virtual ya, yang dari dunia maya ya, 3D objek tersebut akan diletakkan di mana. Dan gimana caranya membuat bahwa si objek virtual itu sama seperti benda-benda yang ada di dunia nyata. Itu juga AirCore ya, fungsinya pun sama ya. Cuman pasti ada perbedaan dari biasanya sisi teknologinya ya, kelebihan dan kekurangannya. Oke, ini ada fitur dari AirKit. Yang pertama ada tracking. Adalah fungsionalitas inti dari AirKit. Tracking menyediakan kemampuan untuk melacak lingkungan fisik secara real-time. Serta dengan bantuan motion, data memperoleh pandangan yang tepat dari lokasi device. Jadi tracking ini digunakan untuk melacak ya lingkungan dunia nyata ya, yang kita scan pakai kamera secara real time dengan bantuan motion data. Nanti dia akan memperoleh ya pandangan yang tepat dari lokasi device. Dan ada skin understanding, adalah kemampuan untuk memastikan atribut atau properti pada lingkungan sekitar. Skin understanding memiliki heat testing yang berfungsi untuk mengetahui bidang yang dapat digunakan sebagai fondasi render. Nah, jadi skin understanding ini adalah memastikan atribut atau properti yang ada di lingkungan sekitar kita ya lewat kamera HP ya. Di mana dia bisa juga mengetahui bidang ya yang nanti bidang tersebut akan digunakan untuk menaruh objek virtual ya. Dan kalau kita mau supaya bendanya itu seperti dunia nyata, kita harus meletakkan si objek virtual itu ya, objek 3D itu pada bidang datar ya. Dan kita harus lihat di situ ada tempat kosong nggak ya. Oke, bidangnya datar. Tapi ada tempat untuk menaruh objek 3D-nya tidak. Itu dia dari hasil scan itu dia bisa memetakan dan dia nanti akan tahu di mana letak yang tepat untuk meletakkan 3D objek. Kemudian ada rendering ya. Rendering adalah bagian AirKit untuk memunculkan virtual object pada lingkungan fisik. Nah, terdapat 3 cara untuk merender pada AirKit, yaitu rendering adalah bagian dari AirKit ya, untuk memunculkan virtual object pada lingkungan dunia nyata.
Nah, di ARKit ini terdapat 3 cara untuk merender. Yang pertama ada ScanKit, SpreadKit, dan MetalKit. Nah, ScanKit adalah framework grafis yang high level untuk developer membuat animasi 3D dan efeknya. Nah, jadi ScanKit ini untuk animasi 3D ya. Dia merupakan framework yang high level, tidak seperti lower level IPA yaitu Metal dan OpenGL yang membutuhkan developer untuk implementasi dalam detail persis algoritma yang memperlihatkan adegan animasi 3 dimensi. ScanKit hanya membutuhkan deskripsi tindakan dan animasi yang ingin dijalankan. Jadi ScanKit ini untuk animasi 3D, dia udah high level, makanya dia tidak perlu detail persis algoritmanya, dia hanya membutuhkan deskripsi tindakan dan animasi yang dijalankan. Nah, ScanKit adalah framework yang diperkenalkan oleh Apple pada WWDC tahun 2012. Awalnya, ScanKit digunakan untuk macOS, bukan untuk iOS. Tapi semakin berkembang, ScanKit pada tahun 2014, ScanKit dapat digunakan untuk basis iOS. Nah, jadi dia sudah muncul dari tahun 2012, tapi awalnya itu hanya diperuntukkan untuk macOS ya, tidak untuk iOS ya. Nah, tetapi semakin berkembangnya, kemudian ScanKit bisa digunakan untuk iOS. Kemudian ada SpreadKit, adalah framework untuk membuat performa tinggi, baterai yang lebih efisien pada permainan 2 dimensi. Jadi kalau tadi ScanKit itu kan dia untuk 3 dimensi. Nah, SpreadKit ini berbeda ya. Dia untuk 2 dimensi dengan high level. Kalau SpreadKit ini untuk 2 dimensi dan bisa berfungsi untuk membuat performa misalnya kita membuat game ya, game 2 dimensi itu performanya jadi lebih tinggi, terus baterainya juga lebih efisien. SpreadKit digunakan untuk merender sebuah animasi 2 dimensi. Nah, berbeda dengan ScanKit dan MetalKit yang dibuat untuk merender animasi 3D. Nah, jadi kan tadi ada 3, ScanKit, SpreadKit, MetalKit. Nah, untuk ScanKit dan MetalKit itu adalah untuk 3 dimensi. Nah, ScanKit ini untuk 2 dimensi. Nah, nanti meskipun ScanKit dan MetalKit itu sama-sama untuk 3 dimensi, mereka memiliki perbedaan ya. Oke, MetalKit adalah framework grafis untuk merender animasi 3 dimensi. Akan tetapi berbeda dengan ScanKit ya. Menurut Apple, MetalKit adalah framework yang berkomunikasi langsung ke GPU yang berada pada alat tersebut sehingga berguna untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga lebih besar dan aplikasi yang lebih kompleks. Jadi meskipun MetalKit dan ScanKit itu sama-sama 3 dimensi, kalau ScanKit itu high level ya, jadi dia lebih mudah karena nggak perlu algoritmanya. Kalau MetalKit ini 3D tapi untuk aplikasi yang lebih kompleks dan membutuhkan tenaga yang lebih besar.
Namun biasanya aplikasi yang kompleks atau membutuhkan tenaga yang lebih besar itu menggunakan GPU ya. Di laptop itu kan ada GPU. Biasanya GPU yang tinggi itu ada di laptop gaming ya. Nah itu memang kalau kayak buat dia training ya, kayak training sebuah gambar ya ke bahasa mesin kayak gitu, itu perlu kayak GPU yang tinggi ya. Ini GPU itu emang sangat mahal ya. Itu kalau mau lebih speknya tinggi lagi, biasanya emang harus merakit ya, rakit komputer ya. Kemudian ada pengalaman berbagi bersama. Dalam aplikasi AR, beberapa user dapat dipertemukan dalam satu dimensi. Itu artinya adalah bila ada user A telah menggunakan aplikasi, maka user B dapat masuk ke dunia dari user A. Jadi jika ada interaksi yang dilakukan user A kepada objek AR, maka akan terpengaruh di user B. Dan akhirnya tidak akan pernah lagi bila temanmu ingin melihat aplikasi yang digunakan akan melihat ke layar yang sama dengan. Jadi begini ya. Jadi kayak misalnya kita di sebuah aplikasi augmented reality di mana di situ misalnya si user A ini sedang membangun sebuah gedung. Nah, awalnya mungkin itu adalah hanya gubuk ya, terus kemudian dia bikin gedung ya. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan ketika user A membangun gedung, itu si user B masuk ya, masuk dalam aplikasi, maka user B akan melihat bahwa si A itu membangun gedung, bukan lagi tampilannya tanah itu adalah gubuk ya. Jadi berarti ini datanya secara real time, otomatis datanya ada di cloud, jadi secara online. Nah, karena user ini bisa melihat hal yang sama di waktu yang sama. Nah, tapi nanti kalau misalnya udah jadi nih dia si user A ini membangun gedungnya, sudah jadi gedungnya. Jadi kan berarti datanya dikirim ke server ya secara real time. Itu juga user A misalnya ada user C masuk ya sama lihatnya. Kalau si user A masih membangun gedung ya tampilannya membangun gedung. Sebentar ya, Aslan.
Oke, kita lanjutkan ya. Eh, jadi pengalaman berbagi bersama ini akan lebih menyenangkan ya. Teman kita ya, kita bisa saling melihat, oh aku habis bangun ini nih, coba cek di aplikasi AR. Terus dia akan mengecek, dia bilang, oh iya gedungnya bagus juga ya yang dibuat. Jadi lebih menyenangkan ya bermain bersama, bisa sharing dengan temannya, terus experience-nya pun akan beda ya. Oke, kemudian ada pendeteksian objek 3D. Nah, sebelumnya sudah ada deteksi objek 3D. Sebelumnya, proses pendeteksian terhadap objek 3D hanya seperti melakukan pendeteksian gambar dua dimensi yang dimodifikasi sehingga seperti pendeteksian objek 3D. Jadi sebelumnya memang ada ya pendeteksian objek 3D yang tadi, tetapi di sana ternyata prosesnya dia pendeteksiannya awal seperti gambar dua dimensi, terus dimodifikasi sehingga seperti pendeteksian objek 3D. Di ARKit 2 terdapat improvement di 3D object detection seperti meningkatkan akurasi dalam menentukan informasi seperti ukuran, bentuk tentang objek yang dideteksi. Dalam mobile apps development, pendeteksian objek sangatlah penting di AR. Lebih mudah memberikan target di objek 3D yang mudah ditemukan dibanding harus memberikan gambar dua dimensi khusus. Selanjutnya ada file format baru. Universal Scene Description atau USDC merupakan format file baru yang dapat digunakan untuk objek AR. File format ini merupakan kolaborasi antara Apple dengan Pixar. Nah, jadi ada file format baru yang digunakan untuk membuat objek AR. Ini ada kolaborasi dari Apple dengan Pixar. Development akan jauh lebih mudah dalam proses membuat objek AR dengan animasi yang keren. Dengan adanya file format baru ini, developer diuntungkan ya, karena bisa lebih mudah dalam proses pembuatan objek AR dengan animasi yang keren. Format ini juga bisa saja menjadi format standar untuk objek AR dalam mobile application, karena file dalam format ini akan berjalan lebih optimal. Ini ya, file ini dijadikan format standar ya untuk pembuatan aplikasi MAR, itu karena dengan format file baru ini dia bisa berjalan lebih optimal. Ini berlaku di ARKit ya. File format ini juga memungkinkan untuk dibagi di berbagai platform. Jadi dia bisa lintas platform ya. Sehingga di setiap platform dapat melihat objek tersebut. Jadi dia udah berjalan lebih optimal, terus bisa dibagi di berbagai platform, sehingga platform lain itu bisa melihat objek tersebut. Oke, selanjutnya ada AR World Tracking Configuration. Konfigurasi yang menggunakan kamera belakang untuk melacak orientasi perangkat, posisi perangkat, dan mendeteksi permukaan dunia nyata dan juga objek. Nah, jadi AR World Tracking Configuration dia
melakukan konfigurasi dengan menggunakan kamera belakang ya untuk melacak dari orientasi perangkatnya di mana ya, orientasi perangkat yang kita pegang untuk scan itu ya. Dari kamera belakang kita bisa mendapatkan informasi orientasi perangkat, posisi dari perangkat kita, terus mendeteksi permukaan dunia nyata dan juga objek. Jadi dia bisa mendeteksi permukaan yang ada di dunia nyata, terus objek apa yang ada di dunia nyata ya, yang kita scan itu kita gerakan perangkat kita, terus kamera belakang itu membaca. Misalnya permukaan ini kan dia cek untuk melihat, dia kan menaruh objek virtual ya, objek 3D itu akan diletakkan di mana, dia harus mencari bidang yang datar dan yang tempat yang kosong ya, supaya bendanya saat dikeluarkan itu realistis ya, seperti benda di dunia nyata. Fungsi developer dapat menampilkan konten bersama dengan kamera secara langsung. Airworld Tracking Configuration melacak pergerakan perangkat dengan 6 degree of freedom, 6 DOF yaitu 3 sumbu rotasi, roll, pitch, yaw, dan 3 sumbu transition, gerakan dalam X, Y, Z. Nah, airworld tracking ini melacak pergerakan perangkat ya, perangkatnya kan bergerak itu dia pakai sumbu rotasi, ada sumbu transition ya. Nah, itu ya, tadi dia menggunakan sumbu rotasi ya, roll, pitch, yaw, dan sumbu translation X, Y, Z. Oke, ini ada video ini ya, air core dengan air kit ya.
Itu ya tadi untuk dia percobaan perbandingan antara AirCore dan AirKit ya. Tadi yang menang skornya AirKit ya, 4 ya. Oke, selanjutnya saya akan ingin tahu ya HP siapa yang support dan tidak support ya. Karena di kelas sebelumnya itu ternyata banyak yang nggak support ya untuk AirCore, sedangkan praktek kita ini butuh dua ya, perangkat HP dan eh, laptop ya. Jadi saya pengen tahu nanti ini banyak yang support atau tidak, ataukah nanti kita akan kelompokkan ya. Nanti kita juga ngelihat setelah install Unity ya. Karena Unity itu kan juga yang satu cukup berat ya. Nah, itu nanti ini saya mau data dulu ya. Berapa yang support dan tidak support. Di sini ada yang pakai iOS atau Android semua? Saya iOS, Bu. Oke. iOS, Bu. Oh, ada dua ya. Hanya dua? Saya juga, Bu, iOS. Oh, ada iOS ya. Oke. Oke, nanti yang waktu dipanggil nanti kalau iOS nanti silahkan bilang iOS ya. Karena kan beda ya. Kalau di RPS sebenarnya kan kita lebih ke Android ya. Kalau iOS itu kan soalnya pakai AirKit ya. Nah, oke, sekarang ini silahkan ya yang Android ya. Install AirCore Elements ya. Kalian cari di Play Store, kemudian kalian install. Nah, nanti setelah berhasil diinstal, silahkan kalian coba ya. Kalau dia support ya, dia ketika kita buka aplikasinya nanti dia akan membuka kamera belakang, kemudian kita disuruh menggerakkan HP ya perlahan kanan kiri, dia akan membaca sekeliling kita ya, dia akan menentukan di mana objek 3D akan diletakkan. Nah, ini nanti akan keluar kayak pulau gini ya, terus ada bonekanya gini. Nah, ini silahkan dicoba. Nah, nanti untuk tahu apakah perangkatnya mendukung atau tidak. Biasanya kalau tidak mendukung, ada yang berhasil install, tapi setelah dibuka aplikasinya itu ada tulisannya, kita cek di Play Store ya, ini udah ada tulisannya perangkat tidak compatible. Nah, saya coba ini, silahkan coba ini juga ya. Kalau yang iOS bisa juga coba ini ya. Kalau yang ini khusus Android ya, karena AirCore ya. Tadi soalnya di kelas sebelumnya juga ada yang pakai iOS, terus mereka ngeceknya pakai ini ya. Kayaknya saya tidak ada perangkat iOS-nya ya. Bentar, ini video. Jadi kan searching ya di Chrome ya, di Google itu tulis cat ya. Ini di HP ya, bukan di laptop ya. Cat, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan ada tulisan nih, lihat dalam 3D. Nah, ini nanti diklik. Jadi dia akan nanti dia akan muncul ya, ini kucing ya. Ini akan muncul kucing 3D. Nah, ini ada hewan lainnya. Nah, kalau HP-nya support, dia akan muncul tulisan
lihat di ruangan. Kemarin saya coba di HP yang tidak support itu, dia tidak akan muncul ini. Nah, karena kalau lihat di ruangan itu otomatis airnya berjalan ya. Jadi saat kita klik ini, nanti kamera belakang akan terbuka. Kemudian kita disuruh menggerakkan HP ya ke kanan ke kiri secara perlahan. Dia akan si kamera itu merekam benda yang ada di sekitar situ dan mencari lokasi untuk meletakkan objek si kucing ini ya. Nah, ya kan harus di permukaan datar terus di tempat yang kosong. Tapi kalau tidak support nanti dia tidak akan keluar ini ya, lihat ruangan. Jadi nanti silakan ya ini dicoba ya. Berarti 1 sama 2 ini ya untuk yang Android. Kalau iOS coba yang ini ya, atau mungkin bisa juga ngeceknya coba install aplikasi AR ya, dia bisa berjalan atau enggak. Dan selain itu sebenarnya juga bisa ya. Kemarin, nah ini ya. Lihat misalnya setelah diinstal itu nggak bisa ya, beneran karena koneksi installnya atau yang lain ya. Kalau yang ada di list ini seharusnya support ya HP yang ada di sini. Saya buka ini. Nah ini ya. Nanti bisa juga dicek di sini ya, apakah HP-nya mendukung atau enggak. Ini kan ada ini ya, biasanya kebanyakan kasus Xiaomi ya. Misalnya Realme, Samsung ini banyak ya, Tab itu juga bisa ya. Nah ini ya. Nah ini nanti ada nggak serinya di sini? Kalau ada, seharusnya dia bisa. Tapi kalau tidak di sini berarti nggak support ya. Terus kemudian ya Cina ya. Ini yang iOS ya. Nah ini yang iOS bisa dicek di sini ya. Bisa dicek di sini bisa apa enggak? Oke, silahkan di ini dulu ya. Nanti saya sekalian absen ya. Saya panggil satu-satu support atau tidaknya ya. Ini silahkan ya dicoba dulu. Saya tinggal sholat sebentar ya, soalnya saya hari ini full banget ya, nanti habis ini juga masih ada kelas lain. Jadi silahkan ini coba dulu ya.